Saudara pendengar sekalian, Radio Horor Indonesia segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Radio Horor Indonesia. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan ya, dan juga rezeki yang cukup. Kita jumpa lagi di Radio Horor Indonesia yang hadir setiap malam Jumat, di mana pada segmen ini saya akan membacakan beberapa kisah-kisah horor dan mistis yang sudah teman-teman bagikan kepada Ada Apa Gerangan. Bagi teman-teman yang mungkin ingin membagikan ceritanya atau pengalaman yang berhubungan dengan hal mistis, bisa dikirimkan melalui email kami di adaapagerangan20@gmail.com, atau juga teman-teman bisa kirimkan melalui beberapa metode yang sudah saya taruh di deskripsi ya. Baiklah, untuk cerita yang pertama mengawali episode RHI FM malam Jumat ini, ada sebuah cerita tentang jurit malam. Nah, seperti apa cerita lengkapnya? Langsung saja kita simak. Teman-teman Ada Apa Gerangan, ceritanya mulai dari sini. Aku sangat aktif terlibat dalam berbagai kegiatan ekstrakurikuler di sekolahku. Waktu itu aku masuk di kelas IPA unggulan. Di lingkungan kelasku, ini persaingan prestasi dan nilai memang sangat ketat sekali. Aku mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, di antaranya adalah renang, paskibraka, klub bahasa Inggris, dan tentu saja pramuka. Guru-guru mengenalku dengan cukup baik, karena meskipun aku sedikit bengal, namun nilai-nilai dan prestasiku selalu bisa dipertanggungjawabkan, sehingga catatan dari guru BK bisa termaafkan. Di kegiatan ekstrakurikuler pramuka, aku ditunjuk oleh teman-temanku menjadi pemimpin sangga, karena dinilai memiliki bakat kepemimpinan yang cukup baik. Aku bisa mengkoordinir anggota sangga dalam beberapa kali kegiatan pramuka, termasuk ketika camping dan jelajah alam, dan penilaian kami selalu sangat baik. Pendobrak 1, itulah nama sanggaku dulu. Regu ini beranggotakan aku, Sidik, Satya, Nur Rohim, Raga, Ahmad Salim, Galih, dan Rian. Ketika rapat penentuan ketua sangga waktu itu, mereka semua langsung kompak menunjuk namaku. Sejak saat itu, aku pun membagi penugasan ke teman-teman dengan memperhatikan kemampuan mereka satu persatu. Hingga suatu ketika, namaku terpilih menjadi salah satu peserta untuk mengikuti ujian BINSA, yaitu kependekan dari Gradien Pemimpin Sangga. Khusus di sekolahku, kegiatan ini biasanya dilaksanakan selama 2 hari 1 malam. Di dalam kegiatan ini, para pimpinan sangga akan dibekali dengan materi kepemimpinan, ketangkasan, hiking, dan tentu saja satu kegiatan pamungkas yang paling menantang, yaitu jurit malam. Di dalam kegiatan jurit malam, dilakukan dengan menyusuri tempat tertentu dan berakhir dengan finish di suatu tempat yang cukup lapang untuk melakukan upacara cium bendera sebagai seremonial pengukuhan pimpinan sangga. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang paling ditunggu-tunggu para pemberani dan menjadi kegiatan yang paling dihindari bagi para penakut. Informasi yang aku dapatkan,
Kegiatan jurit malam pada edisi Dian Pinsa kali ini cukup menantang. Rute yang dilalui adalah menyusuri sekolah, keluar menuju jalan besar, menuju makam tua, dan berakhir di lapangan dekat makam tua tersebut. Para peserta Dian Pinsa diharuskan mengambil beberapa benda yang sudah ditentukan untuk dapat dinyatakan lulus kegiatan jurit malam. Tak jarang kesurupan dan gangguan-gangguan gaib dirasakan, terutama oleh para peserta ataupun panitia yang mengikuti kegiatan tersebut. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, pengumuman kegiatan Dian Pinsa pun ditempelkan di mading sekolah. Daftar peserta juga dicantumkan dalam pengumuman. Ada sekitar 25 orang peserta yang ikut, dengan 14 laki-laki dan 11 perempuan. Kegiatan itu dilaksanakan pada hari Sabtu pagi hingga Minggu sore. Tidak lupa barang bawaan standar yang harus dibawa peserta pun juga dicantumkan dalam pengumuman itu. Sabtu pagi, aku dan Andi sudah sampai di gerbang sekolah ketika Pandu berjalan tergopoh-gopoh turun dari angkot, masuk sekolah dan meletakkan barang-barang di masjid sekolah. Tidak berapa lama, teman-teman pun mulai berdatangan. Tepat pukul 10 pagi, panitia memanggil para peserta untuk briefing dan memulai kegiatan. Semua diawali dengan pembagian kelompok untuk membagi tenda. Aku sendiri satu tenda dengan Pandu, Andi, Dimas, Ziko, dan Yuda. Setelah tenda kami sudah berdiri dengan kokoh, segera kami memasukkan barang-barang ke dalam tenda. Disusul kemudian dengan kegiatan istirahat, sholat, dan makan. Kegiatan selanjutnya adalah materi kelas berupa kepemimpinan yang diberikan oleh salah satu kakak pembina. Jujur saja, aku tidak terlalu memperhatikan materi tersebut, tapi lebih asik memandang ke sekitar, hingga sorot mataku mengarah pada kucing hitam yang sedang berkelahi di atas pagar sekolah. Bangunan sekolahku terhitung sudah cukup tua, yang didirikan pada tahun 1979. Sebagian bangunan kelas 11 dan 12 sudah direnovasi, namun untuk kelas 10 masih mempertahankan bangunan yang lama. Kesan horor tentu saja terasa, apalagi bangunan toilet kelas 10 juga belum sempat direnovasi. Pada keadaan siang hari pun, hawa pengap dan suasana agak gelap menghiasi ruangan toilet tersebut. Banyak siswa berusaha menghindarinya dengan memilih toilet kelas 11 atau 12 meskipun agak jauh. Gosip yang beredar, pada awal sekolah ini berdiri, pernah ada siswi yang menggantung di dalam bilik toilet wanita kelas 10 yang paling ujung. Siswi tersebut menggantung karena sudah tidak tahan lagi dengan kondisi keluarganya yang kacau. Beberapa siswi yang nekat memakai toilet lama tersebut mengaku hawa pengap dan tidak nyaman sangat terasa saat mereka memasuki area toilet tersebut. Devita, salah satu teman seangkatanku, bahkan pernah menceritakan bahwa apabila ada siswi sedang datang bulan dan memasuki toilet itu, secara berangsur akan merasa murung dan seperti ada bisikan gaib untuk mengakhiri hidupnya. Hari pun mulai beranjak gelap. Setelah materi kepemimpinan dan praktek lapangan selesai, tibalah waktunya bersih-bersih sore hari dan isoma malam. Aku dan kawan-kawan mandi bergantian. Sebelum sholat maghrib dan makan malam setelah sholat isya, waktu itu aku menunggu di luar kamar mandi pria kelas 11. Sementara Andi mandi sambil bernyanyi keras untuk menekan rasa takutnya, dan berulang kali dia bertanya apakah aku masih di luar atau tidak. Aku pun menjawab beberapa kali pula. Beberapa saat kemudian, saat aku merasa bosan karena menunggu Andi belum juga selesai mandi, tiba-tiba muncul rasa isengku. Aku mematikan saklar lampu kamar mandi ketika Andi masih di dalam. Langsung saja Andi berteriak dan mengomel kepadaku karena dia bilang kalau belum selesai keramas. Aku pun menertawainya. Saat hendak menyalakan lampu kembali, tiba-tiba seperti ada seseorang yang lewat di belakangku. Sangat cepat, tidak sewajarnya manusia berjalan atau berlari secepat itu.
Aku yang terkejut dan spontan menoleh berkeliling, tidak ada siapa-siapa. Sangat tidak mungkin ada manusia yang bergerak seperti itu. Aku pun mencoba menenangkan diri, dan bisa jadi itu hanya perasaanku saja. Dan tidak lama kemudian, Andi pun selesai mandi dan bergantian aku yang mandi. Menjelang pukul 8 malam, hujan gerimis turun. Selepas acara makan malam, kakak pembina mengumumkan teknis pelaksanaan jurit malam. Pada intinya kami akan berjalan satu persatu mengelilingi koridor sekolah dari kelas 10 hingga kelas 12. Ada beberapa barang yang bisa kami temukan dalam misi jurit malam kali ini, yaitu baret pramuka, pohon tunas kelapa, dasi, buku dasa dharma, dan lain-lain. Setiap barang yang kami temukan akan bernilai tambah di tempat finish. Kami memiliki waktu maksimal 30 menit dalam area sekolah sebelum nantinya keluar area sekolah menuju pemakaman tua dan sampai di tanah lapang di belakangnya. Kegiatan jurit malam dimulai pukul 11 malam. Hampir semua lampu sekolah dimatikan. Aku mendapatkan urutan ketiga dalam kegiatan. Kedua temanku yaitu Arya dan Firman sudah berjalan lebih dulu. Aku teringat akan pesan ibuku. Jika acara jurit malam, biasanya para peserta akan ditakut-takuti dari pihak panitia untuk menguji mental para peserta. Ibu berkata, jika kamu ditakut-takuti dengan setan, tendang dan pukul saja. Kalau dia kesakitan, berarti cuma panitia atau kakak pembina. Kalau tembus ketika dipukul dan bisa menghilang, barulah kamu lari. Belum lama aku berjalan, pohon palem di depan kelas 10 bergoyang-goyang. Aku pun berlari ke arah pohon palem tersebut dan mencoba memukulnya dari segala arah. Kemudian terdengar suara mengaduh dari sela-sela rumput pohon palem tersebut. Aku pun minta maaf setelah mengetahuinya itu adalah perbuatan dari kakak pembina. Saat mendekati ujung kelas 10 dan hampir sampai ke toilet kelas 10, aku mendadak merasa kalau kakiku menginjak sesuatu. Saat aku periksa, ada sebuah pin pramuka di kakiku. Aku pun segera mengambilnya dan langsung memasukkannya di kantong untuk tambahan penilaian nanti. Beberapa meter kemudian, aku sudah sampai di depan area toilet kelas 10 yang ramai di kalangan murid-murid. Samar-samar tercium wangi di dekat toilet itu. Aku menoleh ke kanan dan ke kiri. Tidak ada kejutan dari panitia di sekitar sini. Tidak ada bunga-bunga yang sengaja dipasang untuk menakut-nakuti. Di dalam rasa penasaranku itu, aku dikejutkan dengan asap tipis yang muncul dari dalam lorong toilet dan lama-kelamaan membentuk kepala seorang wanita. Kepala itu posisinya tergantung terbalik dan rambutnya terjuntai ke bawah dengan muka hancur berlumuran dan rahang yang patah. Suara tawa yang melengking keluar dari sosok kepala wanita tersebut. Tanpa pikir panjang, aku pun berlari sekuat tenaga agar secepatnya meninggalkan area toilet. Karena aku sadar betul, hampir tidak mungkin panitia membuat kejutan seperti itu. Waktu sudah menunjukkan pukul 12:30 pagi. Aku berhenti di jalan di depan sekolah sambil mengatur nafas. Dari lampu penerangan jalan, aku lihat Firman sudah memasuki makam. Kemungkinan Arya juga sudah menyelesaikannya. Aku pun mempercepat langkahku. Aku menyusuri jalan dengan pikiran masih tidak karuan karena bertemu dengan hantu kepala wanita tadi. Namun aku mencoba untuk menenangkan diri dengan membaca ayat-ayat suci. Sekitar 10 menit kemudian, aku sudah sampai di gerbang makam desa yang cukup luas. Sebetulnya makam itu cukup terawat dibandingkan makam-makam di desa lain. Namun, seindah apapun pemandangan yang namanya makam tetaplah menyeramkan. Tidak semua orang cukup bernyali untuk mendatangi makam malam-malam begini. Dengan mengucap bismillah, aku pun masuk ke area makam tersebut. Deretan nisan-nisan yang berjajar di hadapanku, ditambah hanya diterangi beberapa lampu temaram di sudut-sudut area makam, membuat suasana semakin mencekam. Sebagian nisan sudah berlumut dan tidak kelihatan lagi nama pemiliknya.
Aku berjalan perlahan dan tiba-tiba aku merasakan bulu kuduku meremang hebat. Rasa merinding itu pun semakin menjadi saat kedua lampu di depanku berkedip-kedip seolah-olah akan mati. Aku melangkah dengan hati-hati karena tanah area makam ini sangat licin setelah hujan tadi. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba tercium bau kemenyan yang mulai menusuk hidung dibarengi suara tangisan bayi. Aku menoleh berkeliling cukup gelap. Ditambah lagi lampu bolam di ujung depan berkedip-kedip membuat siapapun menjadi ciut nyalinya. Dalam keremangan malam itu, aku tidak melihat adanya makam baru dan tidak ada bekas bakaran kemenyan yang baru juga. Aku semakin merinding dibuatnya. Kembali aku melafalkan ayat-ayat suci dan tidak lama kemudian bau kemenyan dan suara tangisan bayi pun sayup-sayup mulai menghilang. Aku terus berjalan dengan hati-hati. Ketika sampai tengah area pemakaman, samar-samar terdengar suara tawa wanita yang membuat jantungku mau copot. Suara tawanya pelan, dengan nada yang rendah, namun terdengar sangat menakutkan. Semampu mungkin aku mencoba untuk tidak menghiraukannya dan terus mempercepat langkah kakiku. Namun tiba-tiba, aku mendengar suara benda jatuh di atas genteng di salah satu bangunan rumah makam di belakangku. Suara itu cukup keras, seperti benda berat yang baru jatuh dan memecah genteng. Spontan aku menoleh ke belakang. Tidak ada apa-apa. Semua tampak baik-baik saja. Aku pun melanjutkan langkahku dan hampir sampai ke perbatasan makam. Ketika tiba-tiba langkahku terhenti, ada sosok pocong yang berdiri di ujung area makam sebelah kiri. Sosok pocong tersebut berdiri melayang tanpa menyentuh tanah dan menatapku. Mukanya sangat hancur dengan belatung di mana-mana. Sebagian wajahnya bahkan tinggal tersisa tulang saja. Aku berteriak kencang dan langsung berlari pontang-panting sampai jatuh terpeleset beberapa kali. Dan kepalaku sempat terbentur nisan. Namun aku tak peduli. Aku terus berlari menuju lapangan. Beberapa saat kemudian, tibalah aku di sebuah lapangan. Di sana ada Firman dan Arya menyambutku dan memapahku menuju area lapangan yang agak kering dan mendudukkanku di sana. Kemudian ada 2 orang panitia memberikanku segelas teh hangat dan obat merah untuk mengobati beberapa lukaku. Aku mengatur nafas sambil mendengarkan penjelasan Firman dan Arya kalau mereka berdua juga diganggu dengan suara tangis wanita di pemakaman tersebut. Sejenak kemudian, pihak panitia pun mengakui kalau suara tangisan wanita itu berasal dari speaker yang dipasang di salah satu area makam. Namun tidak ada siapapun dari mereka yang menceritakan tentang suara tawa bayi ataupun penampakan sosok pocong di makam tersebut. Yang jelas, kedua sosok itu asli tanpa campur tangan panitia. Tidak lama kemudian, satu persatu semua peserta pun berdatangan. Kami semua diminta untuk beristirahat. Sejenak kemudian, kami disuruh berbaris dengan rapi untuk secara simbolis mencium bendera merah putih. Sejak malam itu, kami dinyatakan sudah lulus dalam kegiatan Dian Pinsa. Namun, ada 3 orang yang tidak lulus, yaitu Ocha, Andi, dan Rini. Ocha merasa sangat ketakutan ketika hendak melewati area toilet kelas 10 dan lari berbalik ke arah menuju tempat start. Andi tidak lulus karena merasa sangat ketakutan ketika hendak memasuki area makam. Sedangkan Rini gagal karena berbalik ke arah ketika diganggu dengan rekaman suara tangis wanita di dalam area makam. 12 tahun telah berlalu dari peristiwa tersebut. Namun setiap kenangan dari peristiwa Dia Pinsa itu masih terlintas jelas dalam ingatan. Kejadian waktu itu membuatku sadar bahwa alam gaib dan alam manusia saling berdampingan. Nah, itu dia cerita yang pertama untuk mengawali Radio Horor Indonesia pada malam hari ini. Ya sudah, kita akan menuju ke cerita yang kedua. Cerita yang kedua ini seputar kisah tentang
pengalaman seorang penjaga makam. Nah, seperti apa ceritanya? Langsung saja kita simak. Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Kehilangan pekerjaan selama krisis moneter di tahun 1998 membuat Joko stres. Sebagai perantau, selama ini dia sudah berjuang sekuat tenaga untuk mencari nafkah di ibu kota. Namun, Joko harus menerima nasib ketika dia di PHK dari tempat dia bekerja, membuatnya menjadi pengangguran. Usahanya untuk mendapatkan pekerjaan baru juga tidak membuahkan hasil. Padahal Joko sudah mencoba untuk melamar kerja, namun keberuntungan tidak pernah berpihak kepadanya. Joko pun merasa frustasi dan putus asa. Dia hanya berdiam diri di kontrakan karena tidak ada lagi yang bisa dikerjakan. Dia paham betul hidup di ibu kota sangatlah keras. Kalau tidak bekerja, mau makan apa dia? Maka akhirnya Joko memutuskan untuk pulang kampung saja. Joko akan menenangkan pikiran bersama keluarga. Di sana Joko juga akan minta saran dari kerabat dan juga kawan-kawan di kampung. Siapa tahu ada pekerjaan yang cocok untuk Joko. Setelah tiba di kampung halamannya, Joko langsung disambut hangat oleh sang istri tercinta dan putranya yang baru berusia 4 tahun. Merekalah yang menjadi penyemangat untuknya selama ini. Sang istri yang tahu keadaan sang suami yang sedang tidak baik, dia pun memberi dorongan semangat agar selalu kuat dan tidak putus asa. Joko memeluk keluarga kecilnya dengan mata berkaca-kaca. Dia berharap segera mendapat pekerjaan demi memenuhi kebutuhan hidup keluarganya dan juga melengkapi perabotan rumah yang baru dibangunnya tahun lalu. 2 hari kemudian, Joko yang merasa suntuk, dia pergi ke musola di tempat dia tinggal untuk menenangkan diri. Musola itulah yang selalu menjadi tempat bernaung ketika hatinya sedang tidak baik. Setibanya di musola itu, Joko bergegas mengambil air wudhu, kemudian dia membaca Al-Quran dan akan mengenang masa kecilnya dulu. Sholat berjamaah, ngaji bersama di musola itu. Kini masa telah berganti. Musola hanya disambangi oleh orang-orang dewasa saja. Itu pun hanya beberapa orang, tidak nampak anak yang ikut. Mungkin perubahan zaman membuat para kiai kampung mulai tersisihkan. Tidak ada lagi tausiah di musola seperti sewaktu Joko kecil dulu. Orang tua memilih anak-anaknya lebih ditekan ke pondok pesantren modern maupun mendatangkan guru ngaji ke rumah masing-masing. Joko berharap ada generasi penerus yang akan melanjutkan ibadah di musola masa kecilnya dulu itu. Tidak terasa, waktu sholat Isya pun tiba, membuyarkan lamunan Joko. Setelah Joko selesai menunaikan sholat Isya berjamaah bersama warga kampung, meski hanya beberapa warga saja, namun membuat hati Joko lebih tenang. Dia pun tidak langsung pulang, karena ingin menghampiri salah satu warga untuk diajak mengobrol. Joko pun diberitahu warga kalau Mbah Tarno, juru kunci makam, telah meninggal dunia sekitar sebulan yang lalu, dan sampai saat ini belum ada yang menggantinya sebagai penjaga makam. Putra maupun menantu Mbah Tarno tidak ada yang mau melanjutkan pekerjaannya. Mereka sudah nyaman dengan pekerjaannya masing-masing. Warga kampung juga tidak ada yang berminat menjadi penjaga makam. Dari situlah Joko diberi tawaran untuk jadi penjaga makam. Memang menjadi penjaga makam tidaklah memiliki gaji yang besar. Upah yang didapat adalah hasil garapan lahan desa sekitar makam saja. Tidak heran jika ada tanaman pisang ataupun yang lain untuk penjaga makam desa. Sedangkan gajian yang didapatkan biasanya hanya setahun sekali. Menjelang bulan Ramadan, pihak desa akan menarik warga untuk upah penjaga makam. Tarikan itu pun tidak ditargetkan besarnya uang. Sedangkan hasil sampingannya adalah jika menjelang hari raya, biasanya seminggu sebelum Idul Fitri, si penjaga makam akan selalu ada di lokasi kuburan. Kebanyakan orang-orang yang mudik atau pendatang yang datang di kuburan
akan memberi uang kepadanya. Pada awalnya hati Joko berat menerima tawaran yang diberikan, tapi karena tidak kunjung mendapatkan pekerjaan juga, mengingat menanggung istri dan anaknya yang berusia 4 tahun, akhirnya Joko pun minta restu dari sang istri, dan dia memantapkan hati untuk bekerja sebagai juru kunci makam kampung. Joko pun mampu meyakinkan istrinya bahwa selain beramal bagi sesama manusia, uang yang didapat juga penuh keberkahan. Yang penting adalah ikhlas dan selalu bersyukur dengan berapapun uang yang didapat. Segera Joko bersiap untuk menemui perangkat desa. Dia akan melamar pekerjaan itu dengan penuh keyakinan. Dia buang segala keraguan demi masa depan keluarganya. Setelah izin didapat, resmilah Joko sebagai penjaga makam yang baru. Rumah Joko dengan makam berjarak sekitar 600 meteran. Lokasi makam juga tidak berada di tengah pemukiman seperti kota-kota, namun berada di antara lahan perkebunan pinggiran desa. Ada rasa takut, namun dia menganggap tugasnya itu tidak sulit seperti yang diperkirakannya. Hanya perlu memastikan tidak ada orang luar yang masuk ke kawasan kuburan. Berkaca pada penjaga makam lama, yaitu Mbah Tarno, maka Joko akan melakukan keliling makam sebanyak 3 kali, pada waktu siang hari dan 2 kali pada waktu malam. Rasa takut dan gemetar itu perkara biasa baginya. Setiap kali melakukan ronda malam, dia selalu berzikir sambil menyorot senter ke area pemakaman. Alhamdulillah di awal tugasnya, dia tidak menemui kejadian aneh. Dan dia menikmati bercocok tanam di tanah kosong area pemakaman yang juga sebagai penghasilannya. Sebulan telah berlalu, meskipun tidak banyak uang yang dihasilkan, namun Joko selalu bersyukur atas apa yang ia dapatkan. Malam itu, dia bersiap dengan tanggung jawabnya. Dia tidak mau jika kecolongan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Joko yang ketiduran selepas isya tadi datang ke makam yang biasanya ronda malam dilakukan pukul setengah 10 malam. Ini sekitar 11 malam baru sampai makam. Suasana senyap. Sesekali gonggongan anjing liar terdengar dari kejauhan, sedangkan binatang malam sudah tidak bersuara lagi. Baru beberapa langkah, jantung Joko hampir copot dari tempatnya saat melihat sesuatu yang tidak biasa. Sorot senter terhenti pada sebuah kuburan di mana terdapat seorang perempuan sedang duduk di sana dengan baju kebaya kuno dan rambut digulung konde. Perempuan yang membelakanginya itu duduk menghadap sebuah nisan. Tampak pula selendang motif lurik melingkar di bahunya. Merasa ada yang memperhatikan, sosok perempuan itu bangun dan bergerak meninggalkan makam tersebut. Dia berbalik lalu berjalan mengikuti sorot senter Joko. Wanita muda yang sepantaran dengan Joko, yaitu berusia sekitar 30 tahunan. Wajahnya pucat pasi, sama sekali tidak ada raut kehidupan di wajahnya. Ketika berjalan melintas di sisi Joko, segera Joko menghentikan zikir lalu menyapanya. Namun tidak ada sepatah kata keluar dari mulut wanita itu. Dia terus berlalu begitu saja menuju semak-semak di tepi kawasan kuburan, dan dengan memberanikan diri, Joko mencoba mengikuti perempuan tersebut. Namun dia kehilangan jejak. Yang mengherankan, tidak ada jalan keluar kawasan kuburan yang melalui semak-semak tersebut. Sungguh hal yang tidak masuk akal. Meskipun dia juga merasa takut, namun Joko tetap menjalankan tugasnya di malam itu. Ia terus berzikir dan mengarahkan pikirannya ke hal yang positif. Senter kembali diarahkan ke segala penjuru. Joko yang gagal menemui sosok perempuan itu melangkah menuju makam yang disinggahinya tadi di nisan yang masih utuh. Joko melihat jelas tertera nama seorang perempuan dengan tulisan kuno menunjukkan jika sudah meninggal dunia hampir 60 tahun yang lalu. Setelah itu, Joko beranjak meninggalkan makam menuju pulang. Masih di malam yang sama, seperti biasa pukul 2 dini hari,
Joko kembali ronda untuk yang kedua kalinya. Kembali Joko menghentikan langkah sambil mengucap istighfar ketika sekali lagi dia melihat perempuan yang sama. Tapi kali ini sayup-sayup terdengar suaranya yang sedang menangis di pinggir makam yang sama. Perempuan itu tiba-tiba menolehkan wajah ke arah Joko dalam gelapnya malam. Ketika sorot cahaya senter mengarah ke wajahnya, ternyata tidak seperti semalam tadi, tapi saat ini hancur dan penuh belatung yang berloncatan ke sana kemari. Tampak pula giginya yang tanpa bibir. Segera Joko mematikan senter lalu berlari menuju sepedanya yang terparkir. Sayangnya dia hilang arah, sehingga justru masuk ke area pemakaman dan dalam kebingungan, Joko dikejutkan dengan suara menggema yang meminta agar ia tidak mengganggunya. Ia refleks mencari sumber suara ketika memandang ke atas. Dan ternyata perempuan itu sudah bertengger di atas pohon randu alas yang besar yang ada di tengah area pemakaman. Pemandangan mengerikan itu membuat Joko terus berlari tanpa tujuan. Sungguh apa yang terjadi bagaikan sebuah mimpi. Kemudian dia meninggalkan sepedanya dan berlari mengikuti jalanan kampung. Dan entah bagaimana kelanjutannya, tiba-tiba Joko sadar sudah berada di halaman rumah. Saat bertanya pada istrinya, dia diberitahu kalau ditemukan dalam kondisi pingsan di depan pintu rumah. Kejadian itu membuat hampir seminggu dia demam tinggi. Dan setelah dibawa ke puskesmas, sang istri memanggil seorang ustadz untuk memulihkan semangat Joko. Herannya, nisan yang dijumpai utuh lengkap dengan nama, tanggal, dan hari kematian di malam kejadian. Dia tidak menjumpainya di siang hari. Memang saat Joko bertemu dan diobati oleh ustadz, dia menceritakan semua. Lalu mengajak ustadz menyambangi makam di mana sosok tersebut berdiam diri. Tapi ternyata makam itu tidak ada. Hanya terdapat satu nisan yang rapuh dan tinggal sejujur saja. Dia pun bersama sang ustadz melakukan doa bersama. Alhamdulillah, sejak kejadian itu tidak ditemui lagi hal yang menakutkan. Sudah hampir 2 tahun, Joko sempat berpikir mengenai sosok perempuan itu. Namun perempuan misterius itu tidak pernah muncul lagi di kawasan kuburan. Setelah tahun 2002, Joko tetap meneruskan pekerjaannya sebagai penjaga makam di kampung halamannya hingga sekarang. Dan itu dia cerita yang kedua untuk malam ini, cerita pengalaman Joko menjadi seorang penjaga kuburan. Mungkin harusnya ada kejelasan ya, siapa sosok perempuan yang dilihatnya waktu itu. Apakah itu danyang desa atau sosok orang yang mungkin ada kaitannya dengan kuburan itu? Pasti bakal lebih menarik nih cerita yang diceritakan oleh Joko. Tapi memang namanya cerita mistis, kita tidak bisa memastikan misteri yang ada di belakangnya. Ya sudah, kita langsung saja menuju ke cerita selanjutnya, yaitu cerita yang ketiga. Ada sebuah cerita dari Pak Adi yang membagikan pengalamannya ketika berjualan keliling menjual nasi goreng. Nah, seperti apa ceritanya? Langsung saja kita simak. Teman-teman ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Seperti biasa, sebelum memulai dagang, Pak Adi sudah terbiasa bangun sekitar pukul 4:30 subuh, melaksanakan sholat dan melakukan rutinitas lainnya. Setelah itu, Pak Adi pergi ke tempat jualannya dan membersihkan tempat-tempat dagang yang semalam tidak sempat Pak Adi bersihkan. Setelah semua rapi, sorenya baru Pak Adi mulai berjualan. Namun kejadian itu terjadi tepat pada pukul 10:30 malam pada malam Jumat. Tidak lama ada sosok yang datang. Ada yang membuat Pak Adi heran saat sosok itu muncul di tempat jualannya. Dia datang begitu saja, tanpa ada suara sandal yang biasanya terdengar ketika ada orang mendekat. Pak Adi merasa seperti ada sesuatu yang aneh dan berbeda dari biasanya.
kenapa kali ini berbeda? Batin Pak Adi dalam hati. Di saat sosok itu datang, Pak Adi sedang menundukkan kepala dan mengaduk-aduk nasi goreng yang sedang ia masak. Dari bawah pandangan Pak Adi, ia melirik sosok itu, mulai dari kakinya hingga wajahnya. Saat melihat sosok itu, Pak Adi terkesima dan tidak bisa bergerak sejenak. Pak Adi berusaha mencerna perasaan ini, mencari jawaban atas keanehan yang ia rasakan. Apa dia bukan manusia biasa? Atau mungkin ada sesuatu yang spesial? Gumam Pak Adi dalam hati, sambil tetap mencoba menyembunyikan keheranan dan ketakutannya. Siapa dia? Kok tiba-tiba datang ke sini? Gumam Pak Adi dalam hati. Penasaran dan ingin memastikan identitas orang yang tiba-tiba muncul di gerobak nasi gorengnya. Kalau memang ini orang beneran, kenapa dia diem aja dan gak langsung pesen? Pikir Pak Adi sambil mencoba mengamati wajah sosok perempuan tersebut. Pak Adi merasa ngeri saat melihat ekspresi perempuan itu yang semakin melotot. Karena sudah terlalu penasaran dan tidak tahan lagi, Pak Adi pun memutuskan untuk menyapa sosok di depannya. "Mbak, mau beli nasi goreng?" tanya Pak Adi, berharap mendapat respon dari perempuan tersebut. Pak Adi terkejut ketika perempuan itu akhirnya menjawab dengan suara begitu serak. "Mau pesan, Mas?" "Mau pesan apa, Mbak?" tanya Pak Adi, ingin segera menyelesaikan transaksi ini dan mengakhiri interaksi yang semakin membuatnya merinding. "Nasi goreng," jawab perempuan itu singkat. "Berapa?" "Satu aja, Mas. Gak usah banyak-banyak, karena saya sendiri kok datang ke sini," jawab perempuan itu tanpa mengubah ekspresinya yang semakin melotot. Posisi perempuan tersebut tetap mematung, tidak bergerak sedikit pun, seolah tak memiliki niat untuk pergi dari dekat gerobak nasi goreng Pak Adi, meninggalkan Pak Adi yang semakin merasa gelisah dan bertanya-tanya tentang sosok perempuan yang aneh itu. Lalu Pak Adi pun mulai menyediakan pesanan untuk sosok perempuan tersebut. Tapi saat sedang memasak nasi goreng, entah mengapa bulu kuduk Pak Adi seketika berdiri. Meski hal itu kadang terjadi pada setiap manusia, biasanya ketika merasakan sesuatu yang mistis, kali ini perasaan Pak Adi tampak berbeda. Sementara dia masih sibuk memasak nasi goreng, perempuan itu hanya diam saja. Kalau dia memang manusia biasa, pasti dia kan akan mengobrol dengan orang lain. Tapi keanehan tidak berhenti. "Mas, kalau saya pesan 20, boleh nggak?" tanya perempuan tersebut. Pak Adi mengerutkan dahi, merasa heran akan tingkah perempuan itu, namun mencoba untuk tetap fokus pada pekerjaannya. Pak Adi merasa bingung harus percaya atau tidak dengan ucapan perempuan tersebut. "Jangankan 20 bungkus, Mbak, 100 bungkus juga saya sanggup," sahut Pak Adi dengan senyum tipis. Perempuan tersebut terkejut dan memandang Pak Adi dengan tatapan tak percaya. "Beneran, Mas? Serius?" tanya sosok perempuan itu dengan penasaran. "Beneran kok, Mbak." Namun seketika suasana berubah menjadi hening. Perempuan itu tak lagi bicara dan tidak ada bahan obrolan antara mereka berdua. Pak Adi kembali bercanda dengan perempuan itu melalui obrolan yang terjalin di antara mereka. "Mbak, apa nggak pegal berdiri terus? Duduk napa, Mbak?" ucap Pak Adi. Tapi jawaban dari perempuan itu sungguh di luar dugaan. "Mas, merasa nggak ada aroma-aroma bau amis?" Pak Adi merasa heran mendengar pertanyaan tersebut. "Bau amis apaan, Mbak?" "Ya, bau amis." Namun Pak Adi sama sekali tidak menghirup aroma bau amis tersebut. "Bau amisnya dari sini, Mas." Mendengar itu, spontan Pak Adi menoleh ke arah perempuan tersebut. Dan apa yang dilihatnya langsung membuatnya syok seketika. Perempuan itu
membelah dadanya sendiri dan mengambil beberapa jeroan dari dalam. Setelah itu, tiba-tiba perempuan tersebut langsung terbang, meninggalkan suara tawa yang menggema. Pak Adi yang melihat pemandangan tersebut seketika lemas. Dan ternyata saat ini, dia dan gerobak nasi gorengnya berada di tengah-tengah area pemakaman, dengan banyak sekali batu nisan yang berada di sekelilingnya. Namun pengalaman mengerikan seperti itu tidak membuat Pak Adi kapok untuk berjualan nasi goreng pada malam hari. Keesokannya, dia tetap berjualan keliling menjajakan nasi goreng masakannya. Dan memang seperti itulah resiko berjualan keliling pada malam hari. Pak Adi akhirnya bisa menerimanya. Nah, itu dia cerita terakhir untuk malam hari ini. Ada pengalaman serupa nggak nih? Seperti cerita yang dialami oleh Pak Adi? Siapa dari teman-teman yang memiliki pengalaman serupa berjualan keliling di tengah malam? Pasti beberapa dari kalian memiliki pengalaman mistis juga kan ya? Sebelum kita akhiri segmen Radio Horor Indonesia, sebelumnya saya akan membacakan pesan-pesan atau komentar dari teman-teman yang sudah menuliskan di kolom komentar di video RHI FM sebelumnya. Saya akan kirim-kirim salam dulu nih. Dan siapa nih yang pertama? Ada Mas Riki Iswanto yang komen pertama. Lalu ada juga Ayu Fajri. Lalu ada Mbak Herniwati. Kemudian ada Mas Agus Sunarto yang ada di Jombang. Ada juga Dewi Fortuna, salam kenal dari Madura. Ada Nur Zakiyah dari Cirebon. Kemudian ada Adi Arsa. Salam juga untuk Mbak Dewi Kunti yang ada di Hong Kong. Kemudian Mas Ihsan Maulana yang ada di Jakarta Selatan. Lalu ada sahabat Satwa. Salam buat teman-teman mancing yang ada di Progo dari Desa Wisata Kasongan, Bantul, Yogyakarta. Ada juga Moza Junata yang ada di Semarang. Lalu ada Johanak. Selanjutnya ada Agus dari Magelang, Agus Faisal. Ada juga penggemar pocong Gamis Landen yang ada di Soreang. Selanjutnya ada Tio Agus, Hidayat Totman. Ada juga Oni Sony dari Bandung. Dan yang terakhir ada Mbak Wahyu Sulistiorini yang ada di Gresik. Salam juga buat teman-teman yang lain ya, yang belum sempat dibacakan namanya di sini. Pokoknya selalu sehat dan dimudahkan segala urusan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak episode kali ini. Lanjutkan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Ya sudah, sekarang saya Tama harus pamit. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.